Injil yang menyelamatkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kebenaran sejati yang berisi kabar keselamatan. Injil memberi hidup dan berkuasa memimpin ke dalam kehidupan kekal. Inti Injil ialah Yesus Kristus. Injil bukan spekulasi manusia, bukan pula ajaran agar manusia berupaya memperbaiki diri dengan kekuatan moralnya sendiri. Injil adalah kekuatan Allah sendiri. Karena itu Injil mampu menyelamatkan siapa saja yang mempercayakan diri kepadanya. Tak ada batas ras, tak ada batasan wilayah. Semua orang yang mau beriman kepada Yesus Kristus akan menerima status dibenarkan dan akan hidup. Berita itulah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma dengan hasrat yang begitu dalam. Hasrat yang didorong oleh keyakinan yang kokoh akan Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Demikian Rasul Paulus menguraikan arti Injil yang menyelamatkan. 1. Injil adalah berita yang harus disampaikan. Ayat 14 dan 15. Aku berhutang. Ayat 14. Sebagai rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, Paulus menganggap dirinya berhutang kepada mereka yang belum mendengarkan Injil. Kata berhutang berarti berkewajiban. Bandingkan Roma 8 ayat 12, Galatia 5 ayat 3. Paulus menyadari bahwa ia mengalami pertobatan sejati karena ada orang yang telah memberitakan kepadanya. Karena itu memberitakan Injil menjadi sebuah keharusan bagi Rasul Paulus untuk membayar hutang pemberitaan. Kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Orang Yunani menunjuk pada orang-orang yang beradab dan berbudaya di sekitar Laut Tengah. Sedangkan kelompok orang yang tak berpendidikan dan tak berbudaya biasanya dari arah utara, yaitu orang-orang yang tidak berbicara bahasa Yunani. Hal ini berarti bahwa Injil ditujukan bagi semua kelompok orang dan individu. Rasul Paulus menyadari hal ini sehingga ia berkobar dalam pemberitaan Injil. 2. Injil adalah kekuatan Allah. Ayat 16. Paulus sama sekali tidak merasa malu terhadap Injil yang ia sampaikan. Ia begitu yakin akan kebenaran Injil itu. Injil bukanlah mitos seperti yang dipikirkan orang Yunani atau berita memalukan seperti yang disampaikan orang Yahudi. Injil adalah kekuatan Allah yang memiliki makna kekuatan yang berasal dari Allah. Sumber dari kekuatan itu adalah Allah. Tidak ada partisipasi sedikit pun dari manusia, melainkan hanya kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan dari Allah itu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kata percaya berarti mempercayakan hidup sepenuhnya dan hanya mengandalkan Yesus saja untuk beroleh hidup kekal. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Memiliki makna kekuatan Injil sanggup menjangkau setiap orang dari berbagai latar belakang. Injil dapat merobohkan tembok legalitas agama orang Yahudi, filsafat orang Yunani, dan kekuatan militer Romawi yang berlaku pada masa itu. 3. Injil menyatakan kebenaran Allah. Ayat 17. Dalamnya nyata kebenaran Allah, yang berarti dalam Injil ada kebenaran sejati yang berasal dari Allah. Kebenaran menggambarkan karakternya yang terwujud di dalam tindakannya. Allah itu benar dan ia kebenaran itu sendiri. Kebenaran dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia, satu-satunya juru selamat dunia. Kebenaran itu diresponi oleh iman, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bandingkan 2 Korintus 3 ayat 18. Bertolak dari kemuliaan dan memimpin kepada kemuliaan. Sejak seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seorang memiliki iman yang menyelamatkan. Selanjutnya, iman itu bertumbuh, berkembang, bertahan terus. Sahabat Iktus,
Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita memiliki hutang Injil. Jika tidak ada orang yang menyampaikan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita akan binasa. Karena itu kita harus menyadari kewajiban kita untuk memberitakan Injil kepada setiap orang dari segala suku bangsa dan berbagai kalangan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, sehingga ketika saya memberitakan Injil dan seorang mengalami pertobatan, maka itu bukan karena saya. Ada kekuatan Allah yang sanggup merobohkan tembok kekerasan hati manusia sehingga ia bertobat. Tugas saya hanyalah menyampaikan kebenaran. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan berita ini haruslah diresponi dengan iman. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyadari bahwa saya memiliki hutang Injil sehingga saya harus memberitakannya? Sudahkah saya meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Siapa yang saya beritakan dalam penyampaian Injil dan bagaimana seorang dapat meresponinya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Tuhan telah memakai seseorang untuk menyampaikan kabar baik kepada saya sehingga saya dapat percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang saya menyadari bahwa saya memiliki hutang Injil. Berikan kesempatan dan keberanian bagi saya untuk menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga banyak orang menjadi percaya dan menerima Engkau dalam hatinya. Amin. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menyelamatkan manusia selain kekuatan Injil.